with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Yuyan sangat menyadari betapa kuatnya pedang leluhurnya segudang itu. Itu adalah artefak ilahi terkuat di tanah dewa leluhurnya. Namun, pedang leluhurnya segudang sedang sepenuhnya ditekan oleh pedang meteorit dewa petir sekarang. Bagaimana itu mungkin? Dari mana pedang meteorit dewa petir berasal? Nili menatap pedang meteorit dewa petir di tangannya. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa pedang itu adalah lubang hitam astronomis yang terus-menerus melahap kekuatan di dalam pecahan pedang Myriad Ancestor. Petir yang menakutkan seolah-olah ingin meledak. Kekuatan pedang meteorit dewa petir tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, sampai hampir terbang keluar dari tangan Nili. Apa yang sedang terjadi? Nili dengan kuat memegang pedang meteorit dewa petir dalam upaya untuk menekannya. Tiba-tiba, petir menakutkan melesat ke Nili. Nili mengeluarkan lolongan menyakitkan saat kekuatan itu seolah-olah mencoba merobek tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, mustahil untuk menahan kekuatan yang datang dari pedang meteorit dewa petir. Nili, ada apa? Yuyan dengan cemas bertanya. Bahkan Xiao Ning, dan Ye Ziyun ingin memegang Nili. Jangan sentuh aku. Kalau tidak, kilat dalam diriku akan beredar ke kalian. Nili buru-buru menghalangi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ye Ziyun sangat cemas sampai air mata mulai memenuhi matanya. Nili, bagaimana kami bisa membantumu? Xiao Ning, sedikit lebih tenang dibandingkan dengan Ye Ziyun saat dia bertanya. Kekuatanku tidak bisa lagi menekan pedang meteorit dewa petir. Aku harus pergi ke lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains, kalian ikut. Nili berkata dengan suara serius saat dia dengan cepat membuka lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Dengan suara mendesing, semua orang berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka menghilang. Setelah masuk ke lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains, Nili langsung merasakan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Di tempat ini, itu adalah domainnya. Segala sesuatu di dunia ini berada dalam kendalinya. Namun, kekuatan pedang meteorit dewa petir itu seperti kuda liar yang lepas kendali. Nili tidak bisa mengerti mengapa pedang meteorit dewa petir akan menjadi gitu kuat setelah menyerap fragmen dari pedang Myriad Ancestor. Itu tidak tampak seperti pedang meteorit dewa petir biasa. Hanya apa yang salah? Mungkinkah pedang meteorit dewa petir ini mengandung rahasia? Nili menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam pedang meteorit dewa petir dan langsung merasakan jurang tak berujung di dalamnya. Sepertinya dia telah meremehkan pedang meteorit dewa petir di masa lalu. Kekuatan dari pedang Myriad Ancestor telah benar-benar membangunkan pedang meteorit dewa petir, menyebabkan semua potensinya meledak. Pedang meteorit dewa petir saat ini sama sekali tidak berbeda dengan artefak spiritual ilahi. Yuyan memejamkan matanya saat dia merasakan pedang meteorit dewa petir. Dia tiba-tiba membukanya dan berbicara, saya tidak pernah berharap itu menjadi gitu kuat sampai-sampai itu akan jauh melampaui imajinasi saya. Ini seharusnya bukan sesuatu dari dunia ini. Jika ini bukan dari dunia ini, dari mana asalnya? Nili tidak bisa membantu merenungkan pertanyaan itu. Meskipun mereka saat ini berada di lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles, yang mengurangi rasa sakitnya, dia masih tidak bisa mengendalikan pedang meteorit dewa petir. Kekuatan jiwa Nili terus berkeliaran di pedang meteorit dewa petir, mencoba merasakan kekuatan di dalamnya. Tiba-tiba, sebuah suara serius memasuki pikirannya. Suara itu menggelegar seperti lonceng. Ketakterbatasan tidak memiliki awal, tidak ada awal yang tidak memiliki akhir. Suara khusyuk itu sangat tua dan serak, seolah-olah itu berasal dari zaman purba. Mendengar suara itu, mata Nili tiba-tiba melebar. Secara alami, dia tahu kalimat itu dengan sangat baik. Itu adalah kata-kata yang ditinggalkan Kaisar Kongming di monumen. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung melintas di pikiran Nili dan petunjuk tak berujung tampaknya semua terhubung bersama. Di bawah reruntuhan kota anggrek kuno, ada peti mati kosong, bersama dengan halaman buku roh iblis duniawi.
Arai kuno yang menghubungkan alam penjara abis dengan kota Glory, monumen batu yang tersembunyi di alam penjara abis, bersama dengan pedang meteorit Dewa Petir yang ditekan di perbatasan suci surgawi. Belum lagi istana gurun yang berada di gurun tak berujung. Ada hubungan misterius untuk semuanya. Pedang meteorit Dewa Petir dan buku roh iblis duniawi keduanya berasal dari dunia lain. Dan semua koneksi tampaknya telah diselesaikan pada satu orang, Kaisar Kongming. Siapa sebenarnya Kaisar Kongming? Apa yang dia coba lakukan dengan meninggalkan semua ini? Sebuah tebakan liar melintas di pikiran Nili. Mungkin, Kaisar Kongming bukanlah seseorang dari dunia ini. Dia datang dari dunia lain dan membawa buku roh iblis duniawi bersama dengan pedang meteorit Dewa Petir. Tentu, itu hanya tebakan Nili yang tidak dapat diverifikasi. Di alam semesta yang tak berujung, sulit untuk menemukan jejak Kaisar Kongming. Jika dia ingin mengalahkan Kaisar Sage, buku roh iblis duniawi dan pedang meteorit Dewa Petir sama-sama penting. Seluruh dunia reruntuhan draconik disegel oleh Kaisar Sage. Segala sesuatu di dunia tampak seolah-olah dapat dirasakan oleh Kaisar Sage. Artefak apapun yang kuat, dengan pedang leluhurnya segudang disertakan, tidak dapat mengalahkan Kaisar Sage. Apakah itu alasan mengapa pedang leluhurnya segudang berakhir dengan pecahan? Waktu dan ruang alam ini juga dikendalikan oleh Kaisar Sage. Jika dia ingin mengalahkan Kaisar Sage, benda asing dari dunia lain akan menjadi satu-satunya pilihannya. Itu juga berarti bahwa itu adalah pedang meteorit Dewa Petir dan buku roh iblis duniawi. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili memiliki buku roh iblis duniawi dan darinya, ia memperoleh kekuatan untuk melawan Kaisar Sage. Namun, dia secara alami gagal. Dalam kehidupan ini, dia akan menambahkan pedang meteorit Dewa Petir. Cahaya tegas melintas di mata Nili. Tidak peduli apa, dia harus menguasai pedang meteorit Dewa Petir. Dia dengan erat memegang pedang meteorit Dewa Petir saat dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan menyuntikkannya ke pedang dalam upaya untuk mengendalikannya. Petir hitam menyerbu ke tubuh Nili, menyebabkan ekspresi menyakitkan langsung muncul ke permukaan. Gelombang kekuatan itu terlalu kuat. Itu seperti naga yang pantang menyerah. Cahaya dingin muncul di tubuh pedang saat kilat meledak. Mari kita bantu Nili untuk menekan pedang meteorit Dewa Petir. Saat melihatnya, Yuyan segera memerintahkan sambil menatap Ye Ziyun dan Xiao Ning Er. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Ning Er dan Ye Ziyun sudah tidak sabar. Melihat betapa sakitnya Nili, dan fakta bahwa mereka tidak bisa memberikan bantuan apapun padanya, sudah membuat mereka sangat cemas. Kami akan menyuntikkan kekuatan jiwa kami ke dalam tubuh Nili bersama-sama. Yuyan berkata dan, setelah itu, dia segera membentuk segel dengan tangannya saat kekuatan jiwa yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke Nili. Saat melihat itu, Xiao Ning Er dan Ye Ziyun juga melakukan hal yang sama dan mulai mengumpulkan kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka. 3 energi kuat disuntikkan ke dalam tubuh Nili. Pada saat ini, di kedalaman lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, makhluk kecil secara bertahap membuka matanya dan berdiri dengan goyah. Itu memiliki tubuh emas, dan perut besar yang tampak seperti bebek. Itu juga memiliki sepasang sayap kecil di bagian belakang dan mata besar yang bulat seperti bola. Anak kecil itu adalah Jindan, yang telah tertidur lelap di lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Setelah tidur gitu lama, bulunya menjadi lebih berkilau dibandingkan sebelumnya. Jindan mengedipkan matanya. Awalnya menikmati keindahan tidurnya, tapi fluktuasi kekuatan yang tidak normal membangunkannya. Nili merasa bahwa pedang meteorit Dewa Petir seolah-olah itu adalah lubang hitam karena terus menyerap kekuatan jiwanya. Nili tiba-tiba menemukan banyak hal. Meskipun pedang meteorit Dewa Petir sangat kuat, itu adalah harta tanpa jiwa. Karena pedang meteorit Dewa Petir terlalu kuat, itu masih baik-baik saja sebelum dibangunkan. Setelah melahap kekuatan dari pedang Myriad Ancestor, itu benar-benar terbangun dan mulai menguras kekuatan jiwa Nili. Itu pasti mencoba membuatku menjadi jiwa. Ketika jejak pikiran Nili tiba di sana, dia mulai berkeringat dingin. Saat Nili menjadi jiwa pedang meteorit Dewa Petir, tubuh fisiknya akan hancur. Tidak mudah baginya untuk hidup kembali, dia masih memiliki 2 istri cantik yang menunggunya. Bagaimana dia bisa menjadi jiwa artefak?
Nili mengeluarkan raungan marah saat ia mulai melawan pedang meteorit Dewa Petir dengan alam jiwanya. Namun, Nili masih merasakan kekuatan jiwanya terus-menerus dilahap. Pada titik waktu ini, bahkan Xiao Ning, dan Ye Ziyun juga terpengaruh olehnya. Mereka juga merasa bahwa kekuatan jiwa mereka sedang dilahap. Rasa sakit yang mengerikan itu menyebabkan mereka mendengus. Saat melihat ini, Yuyan juga panik. Situasi saat ini sangat berbahaya. Namun, dia sudah kehabisan ide. Pedang meteorit Dewa Petir yang perkasa bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dengan demikian, dia hanya bisa terus memberikan kekuatan jiwa untuk Nili, tapi situasinya masih buruk. Selama ini, Yuyan berpikir bahwa pedang leluhurnya segudang adalah artefak paling kuat di dunia reruntuhan draconik. Hanya sampai sekarang, apakah dia tahu bahwa dibandingkan dengan pedang meteorit Dewa Petir, pedang leluhurnya segudang bukanlah apa-apa. Pedang meteorit Dewa Petir jelas bukan milik alam reruntuhan draconik. Mungkin itu adalah item dari tingkat yang lebih tinggi yang dimiliki oleh dunia lain. Melihat ekspresi menyakitkan Nili, Jindan mengedipkan matanya saat ia tampak penasaran. Jindan dengan goyah mendarat di bahu Nili. Gitu mendarat di bahu Nili, energi agung langsung terkuras dari tubuhnya, seolah-olah mencoba mengeringkannya. Jindan terus-menerus berjuang, tapi tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri darinya. Tubuh Nili seperti magnet yang benar-benar mencegahnya untuk melepaskan diri. Nili tenggelam ke alam jiwanya sendiri. Untuk mencegah jiwanya sendiri dimakan oleh pedang meteorit Dewa Petir, dia telah jatuh ke dalam keadaan misterius karena dia telah membentuk susunan misterius dengan alam jiwanya untuk meniadakan penyerapan dari pedang meteorit Dewa Petir. Meskipun dia belum menemukan solusi, dia masih bisa mencegah dirinya tersedot oleh pedang meteorit Dewa Petir. Niat Nili merasakan rasa sakit tak berujung yang Ye Ziyun dan Xiao Ning derita. Tapi bahkan jika dia ingin melawan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini tidak bisa berlanjut. Tepat ketika dia mencoba mencari solusi, gelombang kekuatan agung tanpa henti mengalir ke tubuhnya. Kekuatan itu tidak ada habisnya dan lebih dari 10 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan miliknya. Siapa itu, yang sebenarnya memiliki kekuatan agung seperti itu? Nili sedikit linglung sebelum menggunakan niatnya untuk merasakan dan menemukan bahwa itu sebenarnya Jindan. Selama ini, Jindan seperti hantu lapar yang tidak dapat dipenuhi, apapun yang terjadi, karena ia tak henti-hentinya memakan lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Nili tidak bisa membayangkan bahwa orang ini telah mengumpulkan gitu banyak kekuatan. Benar, mata Nili berbinar saat mengarahkan gelombang kekuatan itu ke dalam susunan di alam jiwanya. Pohon anggur di dalam alam jiwanya terus-menerus terentang sampai bersentuhan dengan pedang meteorit Dewa Petir. Energi itu seperti jaring laba-laba karena mengelilingi seluruh pedang. Nili tampaknya merasa bahwa pedang meteorit Dewa Petir perlahan menyatu dengan dirinya sendiri. Pedang dan dia secara bertahap bergabung menjadi satu. Pada titik waktu ini, Nili jatuh ke dalam keadaan misterius. Pedang ini datang dari luar angkasa. Setelah mendapatkan pedang ini, saya menciptakan 36 posisi pedang meteorit Dewa Petir. Dengan menggabungkan inten pedang ke dalam tubuh pedang, 36 posisi pedang meteorit Dewa Petir tak terbendung. Sebuah suara tua memulai pengenalan dalam pikiran Nili. Nili terkejut karena itu adalah suara yang familiar. Itu adalah suara Kaisar Kongming. Bagaimana pedang ini terkait dengan Kaisar Kongming? Sikap pedang misterius terus-menerus bermain di pikiran Nili. Saat kuda-kuda pedang dimainkan, Nili semakin dikejutkan oleh mereka. Kekuatan sikap pedang tidak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan puncak teknik budidaya Dewa Surgawi. Jika kuda-kuda pedang digabungkan dengan teknik budidaya Dewa Surgawi, kekuatannya akan berlipat ganda. Angin melonjak di seluruh lukisan Myriad Miles dan sungai saat pedang meteorit Dewa Petir mulai melahap energi di dalam lukisan untuk tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, di Sekte Catatan Surgawi, tidak ada seorang pun di Sekte Catatan Surgawi yang tahu keributan di lukisan Myriad Miles dan sungai, jadi sekte itu masih sepi. Karena elikir suci, semua sesepuh Sekte Catatan Surgawi masih dalam kultivasi terpencil, mencoba meningkatkan kultivasi mereka. Di pavilion, sekelompok murid perempuan berkumpul.
Itu adalah pertemuan Sekte Catatan Surgawi dengan lebih dari 50 murid berkumpul bersama sambil mengobrol dengan tawa di semua tempat. Aku ingin tahu kemana kakakmu dan Ning Er pergi. Ya, Master Sekte telah mencarinya selama berhari-hari. Tidak hanya adik Ning Er, bahkan adik Ziyun hilang. Apakah kalian pernah mendengarnya? Tunangan adik Ning Er sebenarnya adalah orang yang sama dengan tunangan adik Ziyun. Keduanya adalah gadis sombong yang diberkati oleh surga. Siapa yang mendapatkan bantuan dari mereka berdua? Yang berbicara adalah seorang murid perempuan yang memegang beberapa posisi di Sekte Catatan Surgawi. Mereka semua dipenuhi dengan rasa ingin tahu untuk Nili, bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba, sesosok hitam jatuh ke paviliun di sekitarnya. Satu demi satu sosok humanoid muncul saat gelombang niat membunuh langsung mengelilingi paviliun mereka. Siapa yang benar-benar berani menyerang Sekte Catatan Surgawiku? Seorang murid perempuan meraung saat dia berubah menjadi pedang putih dan menembak ke arah salah satu sosok hitam. Sebuah gas hitam dibombardir ke pedang cahaya dan meledak. Cek, aku tidak pernah berpikir bahwa anak ayam dari Sekte Catatan Surgawi akan sangat pemarah, tapi aku suka. Sosok hitam mulai terbentuk dan mulai menunjukkan dirinya. Orang itu sangat jelek. Matanya merah misterius dengan dua gigi tajam, bersama dengan udara hitam misterius yang terus-menerus beredar di sekitarnya, dipenuhi dengan aura haus darah yang menakutkan. Kamu dari Sekte Dewa Iblis. Saat melihat penampilannya, sekelompok murid Sekte Catatan Surgawi terkejut dan mereka semua mulai waspada dalam persiapan untuk bertarung. Sekte Dewa Setan sebenarnya berani menyerang Sekte Catatan Surgawi secara langsung. Apa yang mereka rencanakan? Ini si Mei dari Sekte Dewa Iblis. Murid perempuan yang berpengetahuan luas dari Sekte Catatan Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas ketika mereka melihat penampilan penyusup itu. Si Mei dari Sekte Dewa Iblis adalah seorang ahli di puncak alam Dao of Dragon. Dia baru saja mencapai alam martial ancestor. Dia berjubah hitam dan satu-satunya yang dia tunjukkan adalah tangannya. Kulitnya keriput seperti kulit pohon dan tubuhnya memancarkan udara hitam yang dipenuhi dengan kekuatan dingin. Seorang ahli alam Dao of Dragon puncak benar-benar berani menyerbu Sekte Catatan Surgawi. Itu menimbulkan kecurigaan orang lain. Bagaimanapun, ada beberapa ahli realem martial ancestor yang memimpin Sekte Catatan Surgawi. Mungkinkah bala bantuan akan datang nanti? Si Mei, beraninya kau menyerbu tanah terlarang Sekte Catatan Surgawiku. Hancurkan dia, seorang diaken berteriak dengan dingin. Dengan suara mendesing, 7 berkas cahaya menuju si Mei. Ketujuhnya adalah murid perempuan dari Sekte Catatan Surgawi. Mereka setidaknya berada di alam sumbu surgawi. Seketika, mereka berdiri dalam formasi, mengirimkan rentetan sinar pedang yang mengalir ke si Mei. Darah berceceran di mana-mana. Hanya dalam sekejap, si Mei sudah melakukan serangan balik. Aliran cahaya hitam dimanifestasikan sebagai bayangan pedang yang tak terlihat. Seketika, mereka menembus tubuh ketujuh murid perempuan itu. Arai 7 bintang kecil dari Sekte Catatan Surgawi tidak berarti apa-apa. Si Mei tertawa terbahak-bahak. Sosoknya tiba-tiba menghilang dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di samping diaken wanita. Dia meraih kerahnya dan mengangkatnya. Diaken wanita itu berjuang dengan sekuat tenaga tapi dia bisa merasakan vitalitasnya dengan cepat terkuras. Dia akan dilenyapkan dalam beberapa saat. Beraninya kamu melakukan tindakan berbahaya seperti itu di Sekte Catatan Surgawiku. Kamu tidak akan dimaafkan. Suara yang dalam terdengar dari langit. Seorang wanita melayang di udara. Dia mengenakan pakaian sutra putih bersih yang berkibar tertiup angin. Tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya yang menyilaukan seperti dia adalah seorang dewi yang turun dari surga. Dia memerintahkan penghormatan. Perilingsu, lama tidak bertemu. Si Mei terkekeh gila. Bagaimanapun juga kita adalah teman lama. Bagaimana kabarmu? Potong omong kosong. Tangan Fairyling dengan cepat menghasilkan segel tangan saat aura pedang terbentuk dari udara tipis di sekelilingnya. Perilingsu, bakatmu selalu lebih rendah dariku. Dulu ketika aku berada di alam Dao of Dragon tahap 7, kamu hanya berada di alam Dao of Dragon tahap 1. Sekarang aku sudah berada di puncak Dao of Dragon Realm. Apakah kamu berharap untuk melawanku sendirian? Si Mei tertawa terbahak-bahak.
Jika kamu datang ke sini dan dengan patuh memanggilku suami, aku mungkin menunjukkan cinta yang lembut untukmu dan menyelamatkan hidupmu. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertindak kurang ajar. Peri Lingsu mencibir sambil melambaikan tangan kanannya. Dengan suara mendesing, kilatan pedang melesat ke arah si Mei. Setelah merasakan tekanan mengerikan yang membanjiri dirinya, si Mei langsung menjadi waspada. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kamu telah berkultivasi ke alam martial ancestor. Seru si Mei dengan sangat terkejut. Dia tidak pernah berharap Peri Lingsu telah berkultivasi ke alam leluhurnya bela diri. Mengingat masa lalu mereka pernah menjadi sesama murid dari sekte kecil yang tidak diketahui di alam reruntuhan draconik. Keduanya berpisah kemudian. Dia bergabung dengan sekte Dewa Iblis sementara Peri Lingsu bergabung dengan sekte Catatan Surgawi. Tingkat kultivasinya selalu lebih rendah darinya. Dia telah terjebak di puncak Dao of Dragon Realm selama hampir setengah tahun. Tidak sesederhana itu untuk menerobos ke alam martial ancestor. Itu berkisar dari 3 tahun hingga lebih dari 1 dekade. Kecepatan kultivasi si Mei sudah dianggap sangat cepat. Dia dianggap jenius yang menakjubkan di sekte Dewa Setan. Namun, Peri Lingsu lebih cepat darinya. Dia sudah menembus ke alam martial ancestor. Sedikit yang si Mei tahu bahwa alasan pertumbuhan kultivasi yang cepat dari Peri Lingsu adalah semua karena elikir suci Nili. Jika bukan karena mereka, Peri Lingsu akan terjebak di alam Dao Naga selama lebih dari 10 tahun. Setelah mengkonsumsi elikir suci, kultivasi Peri Lingsu telah meningkat pesat saat dia dengan cepat mengatasi kemacetannya. Bahkan dia merasa itu tak terbayangkan. Si Mei mati. Peri Lingsu mendengus dingin. Meskipun kami pernah menjadi sesama murid, siapapun yang menyinggung sekte Catatan Surgawi saya akan dibunuh. Aura pedang menembus tubuh si Mei saat darah hitam berceceran. Dengan deru, si Mei berubah menjadi gumpalan gas hitam saat dia buru-buru melarikan diri. Tidak semudah itu untuk pergi. Peri Lingsu berubah menjadi seberkas cahaya saat dia mengejar. Sinar cahaya melesat melintasi langit di atas sekte Catatan Surgawi. Aliran cahaya terus-menerus menghasilkan suara pemboman. Ribuan titik cahaya hitam terbang menuju sekte Catatan Surgawi dari segala arah. Sebuah suara mengerikan dan dalam bergema di atas sekte Catatan Surgawi. Hari ini, sekte Dewa Iblisku akan melenyapkan sekte Catatan Surgawi. Tidak ada yang akan selamat. Suara itu terdengar seperti guntur yang bergejolak yang melukai gendang telinga orang. Titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sekte Catatan Surgawi saat mereka membentuk barisan besar. Nangong Xianyin berdiri di tengah barisan besar saat dia terus-menerus membentuk seni heks. Tuan Istana, sekte Dewa Iblis telah mengirim semua ahli mereka dan telah tiba dengan kehadiran yang tangguh. Jika kita melawan mereka, kita mungkin menderita korban yang mengerikan, kata seorang pelindung wanita dengan sopan. Bagaimana dengan Orioles aliran surgawi? Tanya Nangong Xianyin. Kami telah mengirim 16 Orioles aliran surgawi, berharap untuk mengirim pesan ke sekte lain tapi mereka semua telah dicegat, jawab pelindung wanita. Dia melanjutkan, sekte Dewa Iblis telah dipersiapkan untuk ini. Mereka telah mengaktifkan ratusan binatang naga pemakan surga. Nangong Xianyin mengerutkan alisnya. Dia jelas tidak pernah mengantisipasi bahwa sekte Dewa Setan pertama-tama akan menyerang sekte Catatan Surgawi. Bagaimanapun, itu telah berjalan selama ribuan tahun dan memiliki banyak cara untuk melestarikan dirinya sendiri. Namun, dia memiliki perasaan gelisah yang mengganggu. Karena sekte Dewa Iblis telah memilih untuk menyerang sekte Catatan Surgawi, mereka pasti sudah bersiap. Aktifkan arai besar-besaran Catatan Surgawi. Perintah Nangong Xianyin dengan cemberut. Ya. 10 ahli realem martial ancestor dari sekte Catatan Surgawi mengambil tempat mereka dan mulai mengaktifkan arai. Seolah-olah itu berasal dari kehampaan tanpa dasar yang jauh, sebuah nada musik misterius terdengar samar-samar. Itu tidak keras tapi mengandung kekuatan penetrasi yang sangat besar. Puluhan ribu ahli sekte Dewa Setan di sekitarnya mulai memuntahkan darah segar saat hujan turun dari langit. Arai besar Catatan Surgawi. Mereka benar-benar berhasil mengumpulkan 10 ahli alam martial ancestor. Saya pasti meremehkan sekte Catatan Surgawi. Suara dingin dan menyeramkan terdengar dari langit. Yaolai, sekte Dewa Iblis berani menyerang sekte Catatan Surgawiku.
Aku, Nangong Sianyin, akan mengajarimu apa artinya tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Suara Nangong Sianyin dimanifestasikan sebagai riak dan dengan deru, ditembakkan ke langit yang tak berujung. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan trik-trik sepele ini. Suara seram itu mencibir. Dengan keras riak itu menghilang. Setelah melihat adegan ini, Nangong Sianyin merasakan jantungnya berdebar. Perasaan firasat menyebar dari lubuk hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan catatan surgawi tanpa batas dari arai besar catatan surgawi gitu mudah diblokir oleh Yao Lai. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.